Oh, Nggak tidak tahu. tahu mas. Mesti Lihat ini. kurang tahu. Generasi muda ini tidak bakat sama sekali. Dontara suka anak-anak diajar yang untuk mau barang begini kurang. Makanya itu, dong kan cara suka barongge lala tuh. Apakah hal yang seperti ini kita bisa biarkan dia hilang begitu saja? Itu orang tua-tua apa itu? Ini Yonto ini dia mau pergi ke sana di Weda. Cuma ini nyong ini tahan pada dia. Nah, jadi orang kasih apa itu? Kalau jangan nyong ini tahan pada dia, berarti dia barang itu sobagabu. Itu tubuh itu barang yang itu dia itu. Ake mancaita itu. Oh mati liom namo cenafa ukuci. Oh ake mancaita itu. Apa artinya tadi Pak? Dibilang apa tadi? Itu artinya mama laki-laki soal ini. Jadi dia mama bateria ya badiang kasih pada sadik ke sana. Lang tenang kasih pada sadik ke sana. Bahal itu bahasa Indonesia di sini tuh. Kalau bahasa bulinya? Bahasa buli ya fawau gitu. Wow. Tidak ada lagi yang pernah ada nyanyi-nyanyi begitu ya? Cuma Bapak saja? Ada juga, cuma kurang ini. Sekarang ini cuma pakai ini tuh mesin parut saja tuh jadi dong kurang ini. Memang ada yang ini. Sejak tahun 2005 lagi, setelah saya kembali pulang dari rantauan, saya tugas di luar tuh. 2000 saya kembali di sini. Tahun 74 saya tugas di luar. Sampai tahun 2000 baru saya pulang ke kampung halaman di sini. Nah, begitu saya pulang, ini mantan-mantan anggota saya semua. Begitu mereka mendatangi saya, terus sudah langsung minta supaya kalau boleh ada kesediaan dari saya untuk buat satu musik bambu. Nah, sehingga saya mulai ambil sikap, terus saya komando kumpul anggota semua, lalu buat musik bambu itu yang bambu asli itu. Nah, selain dari yang seng. Nah, jadi begitu selesai dibuat dan di situ kami latihan.
Sampai musik itu dipakai di dalam acara-acara perkawinan, diundang, ya. Kemudian acara penjemputan, ada rombongan tertentu diminta supaya penjemputan. Tapi saya lihat anggotanya orang tua semua. Ya, Anggotanya orang tua semua. orang tua semua. Ini anggota dari tahun 60-an. Iya, anggota saya. Tidak ada campur anak-anak muda. Anak-anak muda tidak mau, dia maunya yang ini saja. Yang itu, anak muda. Jadi mereka kurang begitu hobi di sini. Tidak suka. Tidak suka di Tiup-tiup ini dia macam tidak ada keinginan begitu, tidak hobi tuh. Dia cuma hobinya yang itu. Mau siapa lagi? Generasi ini kan tidak punya bakat di bagian ini, jadi susah. Cuma orang tua saja yang bakat. Generasi muda ini tidak bakat sama sekali. Viol, dia penama. Untuk food, syuting itu. alatnya Bapak bikin ya? Iya, saya bikin. Ini. Kok nabi sabi apa? Kok kabatan kok. Kabata apa namanya? Ayo cuma Kabata. kabata saja. Kabata saya. Tradisi ini. Iya. Itu masih banyak tidak yang tahu main begini. Ada yang tahu lagi. Tapi yang tahu barang-barang begini khusus itu di sini Kak. Agak sama macamnya. Anak-anak tahu tidak? Anak-anak ada orang tahu ronggeng cuma dia punya udah main dia nggak tahu. Kira-kira kenapa mereka tidak tahu? Pak? Ya. Kira-kira kenapa mereka tidak tahu? Soalnya cara belajar tuh cara latihan pada orang. Cara pihan pada orang. Dan anak-anak muda yang ada di ini juga ada orang cara hobi. Barang-barang bawah ini tradisi ini. Orang hanya itu poco-poco dengan apa kan orang hobi. Ini dari tahun berapa saja tuh dari tahun berapa ini dia barang ini. Masih orang tua lagi tuh. Ini kok kan ya? Oh, Ya. sejak kapan tahu main itu, main piol? Wih, so lama. Ini tahu tuh, so tahu tahun berapa kita orang ini. Masih muda-muda lagi. Masih muda lagi kong. Belum kaya. Kita bipar satu situ ya, so meninggal. Yang ajari dulu bikin piol. Tapi awal di sana sini aja lah. Saya ipar yang ngajar saya bikin. Ini. Saya bikin. Dia ajar pas saya bermain dia ini, bermain tuh. Baru habis dia ajar pas saya bikin lagi. Saya bikin. Dan saya tahu. Bapak suruh lama main ya? Selama. Sampai ini dia so 2012 ini dia. Saya sampai anak kong so besar ini. Jadi saya so malu lagi.
anak-anak so besar kita so ada cucu lagi mau perasaan malu kan so ada. Kenapa malu? Iya. Tara habak apa-apa kung masih hari malam mau baramain barang begitu saja. Kita orang ini orang susah. Jadi mesti bawa jalan. Ada anaknya yang Tapi anak-anak ada yang diajar ya anaknya. Don tara suka anak-anak diajar yang untuk mau barang begini kurang. Kalau dorang ronggeng boleh nyanyi kurang nyanyi kok anak-anak muda sekali anak-anak yang SD kelas 1 kelas 2 itu kurang. Kenapa bisa? Tahu kan? Karena ini sebelum saya lahir sudah ada. Tahu? Karena ini kan satu tarian adat. Tarian adat ini kan sejak saya belum ada sudah ada, tahu? Gitu. Masih dengan nenek moyang kan sudah ada. Berarti tradisi. Ya tradisi ini tradisi. Sehingga di dalam perkawinan itu ini selalu tampil itu seperti itu karena tradisi. Gitu. Bukan sekedar seremonial belaka, bukan, tapi ini merupakan tradisi. Ada enggak ide Pak untuk kemudian bagaimana nih tidak hanya bertahan tapi bisa berkembang? Ya itu memang rencana. Saya harus kembangkan dia dengan adanya ini memupuk generasi-generasi yang dibawa agar supaya budaya ini jangan hilang. Karena budaya ini salah satunya pemersatu, pemersatu di wilayah yang ada di sini. Gitu. Selama dia tidak bertentangan dengan agama, maka itu harus dikembangkan. Langkah teknisnya kita harus buat ini, harus buat biola, ya sekurang-kurangnya barang 5, terus kita undang anak-anak yang artinya yang punya hobi di kesenian juga. Kita lihat mana yang punya hobi di kesenian, kita panggil. Terus walaupun mereka main pokoknya sembarangan saja lah. Yang penting bisa belajar yang ini dan bisa belajar jari. Ada yang lama kelamaan akan dia terbiasa juga. Itu sebaiknya dimulai dari umur-umur berapa? Ya kalau umurnya bisa dari umur SMP. Supaya dia punya daya ingat kan masih ada yang lebih kuat. Kalau SD kan daya ingatnya masih banyak bermain. Singsara dia apa? Instrumen, nada. Musik orang cara toki, mesti orang yang kesiko yang nomor gitu. Karena musikala tuh dari kecil so latih, dari kecil so latih dari suara. Ada pesta macam itu rupanya Pak Des itu. Ah, tarian apa lagi namanya? Layon. Wayasi, caca. Wayasi. Yang mana susah tari lalayong atau itu? Oh ini lebih gampang ya Yasi. Kalau Yasi semua tahu Yasi gampang sekali. Tanpa diajar pun tahu ya. Dilihat saja tahu. Cuma dilihat saja tahu. Kalau lalat mesti yora lagi. Atau karena kalau lala orang tua semua yang menari. Kalau lala kan orang tua semua yang menari larang. Kalau lala tuh anak-anak muda dong terbarong di. Selera. Lala tuh anak-anak muda dong terbarong di dong selera tuh lagu-lagu. Yase. Apalagi main musiknya susah.
susah sekali main musik tuh. Lebih gampang tuh bermain gitar ini daripada tuh bermain itu. Aibon mayu pakalunga-lunga Semarang, sio Semarang pulo ladila, ayo macere musikan. Dari tahun mulai saya tahu pegang toki-toki, terus tuh Tifa tuh. Dari tahun, tidak salah tahun 72 lah. Masih kecil, masih sekolah. Mulai di sekolah kan ada kegiatan kesenian kan, musik lalang. Jadi setahu saya itu begitu. Itu sama Pak Kades, ya Muhammad Haji Teman. Beliau yang ajar. Teman-teman, bukan diajar tapi teman-teman yang sama dengan yang beliau. Satu kelas. Terus macam jam kesenian ada tempat Tifa kecil di kantor dan itu membuat kesenian itu lala. Tapi sekarang banyak tidak yang mau belajar itu toki Tifa, viol apa lala. Sekarang ini kalau tuh mau cari orang yang balala sama saudara ini tak tahu, sedangkan dongeng lala juga macam mau badisko dengan apa saja. Anak mudanya bagaimana? Tidak bisa. Aibon mayu pakalunga-lunga Semarang, sio Semarang pulo ladila, ayo macere musikandu. Turun coli lamun hidunga laireo ya lapai mimpini, la cokong nafta la yo yang capa. La ini maman pisali yo la la pakalunga Semarang. Surya, Pak Ela dan yang lain itu toki Tifa. Pak Nar main viol. Ada Pak Adam itu gambus. Kalau Bapak di apanya? Kalau saya sih memang di penarinya. Saya karena saya itu cuma terkenal dengan tarinya. Jadi tari lala itu kalau saya tidak ada itu mereka juga kadang-kadang mereka nggak semangat kayaknya. Jadi mereka ngambil saya itu bukan karena saya punya ahli dalam bidang musik itu tidak. Cuma saya kalau mereka lalas terus saya tidak ada itu mereka kayaknya tidak terlalu semangat lah. Jadi mereka sudah tahu bahwa ini harus dulu lah baru kita semangat. Memang kenyataannya memang begitu. Jadi semuanya itu kalau musik lala yang ada di Buli sini kalau pertama kali itu musik saya yang muncul duluan karena memang saya hobi sekali. Paling hobi itu yang sampai begini yang dia bikin lala ini dia bikin sampai saya menangis waktu zamannya saya masih sekolah itu. Jadi saya sekolah saya lulusnya itu di Ternate itu tahun 92. Jadi lulus SMP tahun 89-90. Itu saya lulus SMP di Ternate, SMP Negeri 2 Ternate. Terus saya lanjut lagi di sekolah menengah atas tentang masalah STM namanya itu. Jadi dulu yang sekarang kan sudah SMK itu. Jadi pada saat saya ke pasar, saya pas dari turun di terminal terus saya jalan kaki ke selatan. Pas di tikungan pertokoan situ ada satu toko namanya Toko Prima itu. Itu pada saat pada saat saya lewat dia putar itu lala. Terus saya cuma langsung berdiri di samping tembok dinding pertokoan, saya langsung nangis karena mengingat karena mungkin sudah terpena artinya sudah ada seperti hati itu sudah menyatu dengan masalah lala ini. Jadi saya menangis itu bukan karena saya ingat tapi karena kita jauh dengan orang tua, jauh dengan sanak saudara. Jadi kita mengingat mereka pada saat itu.
Jadi pada saat itu kan kita tuh, saya teringat sekali bahwa betapa nikmatnya tarian lala ini. Jadi kita enak sekali kita ronggeng. Itu pernah saya share dongeng mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Itu pada saat ada saudara-saudara yang ini kan, yang perempuan-perempuan yang ronggeng, yang ini. Jadi karena saya sudah mau capek, kan mereka cuma gelar tikar kelasa itu kan, gelar di lantai begini. Pada saat dia mau tidur, mereka bangunin, berdiri lagi, ronggeng lagi sama-sama mereka lagi. Nah disitulah yang sampai terbawa sampai sekarang ini. Tapi kalau menurut Bapak, sekarang melihat anak mudanya, apakah masih banyak yang suka lala atau? Sebetulnya kalau untuk lala sih mereka juga masih suka, cuma karena mereka ini saja malu terhadap teman-teman yang lain. Karena ada teman-teman yang lain yang mereka tidak mau ronggeng, yang bilang kata itu kuno lah segala macam itu kan. Jadi mereka kadang-kadang malu dari situ. Tapi sebetulnya kalau untuk mendidik mereka itu masih bisa. Dan mereka ini seperti yang kemarin, yang anak-anak yang kemarin kan, yang kemarin masih bisa ikut. Nah itu mereka sudah pernah ikut. Siap. Kamera. Roll. Action. Karena kan saya lihat ada ada binaannya Bapak. Iya. Sekarang berapa orang Pak yang Bapak ini? Sekarang kan belum. Jadi rencanakan kan kita jadi bikin satu grup ini. Kita juga bina anak-anak yang anak-anak yang bisa dia punya keinginan untuk mau ronggeng, kita bina dia untuk kelestarian tarian lala ini. Jadi menurut Bapak ya, bagaimana lala ini? Apakah harus dijaga terus atau? Kalau menurut saya harus dijaga. Karena ini tradisi yang menyatukan, baik dari mana saja itu dia seperti menyatukan kita. Contohnya saja, sekarang kita dulu kan kita di sini kan berbaur antara muslim, antara non muslim, dan itu kita semua sama. Itu non muslim kita bisa silaturahmi dengan mereka itu dengan cara seperti ini, lala ini. Jadi sesungguhnya adat istiadat, kultur budaya ini berawal daripada keberadaan manusia itu. Tinggal saja bagaimana hari ini kita memilah mana yang terbaik untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sekarang ini. Kalau itu tuh kita lupakan, hancur segala-galanya. Aibon mayu pakalunga-lunga Semarang, sio Semarang pulau ladila, wayu macere busi gandu, turun coli lamun hidunga, laireo ya lapai mempini, la jokong nafta la yo yang capa. Laini maman pisali yo la la pakalunga Semarang, sio Semarang